Semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor induknya 008, nomor seri ijazahnya 0008112. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Lapor ke polisi, tiba-tiba saya ditangkap, diadili secara gelap, gitu, divonis 3 tahun, gitu, dan saya masuk penjara 2,5 tahun. Saya pulang, Pak. Keluarga saya sudah dihancurkan, istri saya sudah dihamili, KTP saya dibuang, diganti, saya nggak punya identitas. Itulah kelakuannya Jokowi. Mengenai pernyataan saya Jokowi anak PKI, lah memang PKI kok, gitu. Dan itu tidak mengandung peristiwa hukum karena tidak ada larangan anak PKI jadi presiden. Yang saya tuntut adalah kecematan administrasi siapa, gitu. Tapi sekarang masalahnya sudah bergeser karena saya telusuri semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor induknya 008, nomor seri ijazahnya 0008112. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Gitu. Jokowi itu kelas 1 aja bertelur 2 kali. Saksinya namanya Suryo Atmanto, posisinya sekarang komisaris utama PT Bukit Asam. Hutang Indonesia pada bulan ini masuk di angka 10.000 triliun lebih. Sudah menyentuh angka 10.000 triliun. Dan tampaknya pemerintah tidak punya cara lain lagi, tidak punya jalan lain kecuali mengoptimalkan pungutan pajak untuk bisa menghidupi negara, membiayai APBN, membiayai subsidi terhadap rakyat. Kenapa hanya mengandalkan pajak? Karena sumber daya mineral kita semua telah dijual, digadaikan oleh yang bernama Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia ke-7, yang ijazahnya dipertanyakan keasliannya. Sumber daya mineral kita seharusnya mampu menopang APBN kita secara mutlak. Sumber daya mineral kekayaan alam kita yang begitu besar harusnya melimpah untuk membiayai APBN, membiayai subsidi untuk rakyat. Tapi semua itu sekarang atas nama hilirisasi telah digadaikan oleh Jokowi ke asing. Cina telah menguasai hampir semua sumber daya mineral kita karena kebijakan Jokowi, dan ini adalah sebuah kejahatan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara. Bayangkan sumber daya mineral kita yang begitu melimpah tak pernah mampu membiayai APBN kita, tetapi bertumpu kepada pajak. Dan sekarang rakyat akan mengeluh karena pemerintah akan mengoptimalkan pajak. Rakyat akan marah, rakyat akan kesal kepada pemerintah ini, tetapi tetap memuji Jokowi. Inilah kalian yang harus dipertanyakan. Semua ini adalah ekses dari kejahatan Jokowi selama memerintah 10 tahun. Andai Jokowi tidak berhutang ugal-ugalan 10 tahun, maka pajak tidak akan seperti ini. Andai Jokowi tidak gila dalam menjabat, tidak gila dalam kebijakannya, kita tidak akan pernah menderita seperti sekarang ini. Rakyat akhirnya harus urunan, patungan untuk membayar utang yang telah dibuat Jokowi. Jadi ini bukan kesalahan rezim sekarang, tidak. Rezim sekarang ini hanya menanggung dosa-dosa Jokowi. Rezim sekarang ini kesusahan karena kejahatan yang dilakukan oleh Jokowi. Ini fakta yang terjadi. Jadi kalau kalian mengeluh, wah ini pemerintah kok jadi pajak-pajak, lantas pemerintah mau kemana mencari uang untuk membayar utang yang ditimbulkan, dibuat oleh Jokowi? Saya tanya kalian, pemerintah mau kemana mencari uang untuk membayar utang yang dibuat oleh Jokowi? Sumber daya mineral habis, ludes semua diambil oleh Cina karena Jokowi. Apa? Gak ada. Maka saya tetap berpikir tidak akan pernah membiarkan Jokowi lepas dari semua. Kalau Prabowo jatuh, kemudian yang naik kan secara konstitusional Gibran. Ya. Apa yang akan terjadi? Apakah kekuatan publik yang katakan saja tidak menyukai ini punya kekuatan untuk mengatakan tidak? Ya sudah. Kemudian yang menang adalah mereka yang sekarang menggoyang-goyang. Saya kepaksa mundur ya, supaya jelas. Iya. Tahun 65 itu yang melakukan pemberontakan awal itu ya. Iya. Yang membunuh itu Iya. banyak kan. Siapa PKI? Iya. Siapa yang menguasai RRI, menyuarakan itu kan untung. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik dalam kasus polemik ijazah mantan presiden ini terus bergulir. Kali ini kita melihat, teman-teman, di cuplikan video tadi bahwa kasus ini cukup memberikan perhatian publik. Kenapa? Karena
pada dasarnya ijazah ini tidak pernah ditujukan, tidak pernah diperlihatkan, sehingga berbagai pihak juga mulai mempertanyakan ya keaslian ijazah Jokowi itu apakah asli atau palsu. Jadi ini sesuatu hal yang membuat masyarakat Indonesia saat ini, teman-teman, mulai bertanya-tanya ya terhadap situasi, maksud saya terhadap keabsahan ijazah Jokowi tersebut ya. Jadi sehingga banyak sekali yang publik mulai kebingungan mana yang benar ya terkait dengan pernyataan-pernyataan tersebut, baik relawan Jokowi maupun tim Roy Suryo yang sepertinya pro dan kontra, dan bahkan di tengah-tengah pro dan kontra ini tidak ada kejelasan yang diberikan secara signifikan oleh pihak-pihak yang seperti pihak Jokowi yang membantah tuduhan-tuduhan para tersangka terhadap ijazahnya. Teman-teman, dalam hal ini bahwa saat ini kita melihat bahwa ini sudah sepertinya ini sudah di ujung tanduk kasus ijazah ini. Karena kenapa? Berbagai bukti yang sudah dikumpulkan oleh Roy Suryo dibawa di depan pengadilan membuktikan bahwa tuduhannya itu sesuai dengan apa yang dia temukan dan apa yang dia teliti, teman-teman. Namun teman-teman, kita melihat bahwa sudah P21 masih saja ijazah ini tidak ditujukan dan tidak dihadirkan ya sebagai tergugat, yaitu Pak Jokowi, untuk menghadiri persidangan untuk menunjukkan ijazah itu apakah asli atau palsu. Ya teman-teman, di bawah ini ada beberapa komentar netizen. Coba kita melihat satu persatu yang menyatakan bahwa Jokowi jangan dihukum 20 tahun, nanti ada yang remisi jadi 3 tahun. Bagus yang dihukum mati, jebloskan ke kandang buaya. Wah. Allah melindungi rakyat yang terjolimi, rakyat sebagai hakim yang memutuskan. Jangan 20 tahun, selamanya dibuai sudah layak dan akan usut hartanya, sita asetnya, miskinkan dan masukkan ke penjara. Ya, jadi teman-teman bahwa yang mau beberapa tahun mau di penjara, teman-teman, tapi ini sebenarnya penegakan hukum saat ini harus mengklirkan dulu ya kasus ijazah Jokowi ini, supaya ini tidak menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah publik saat ini. Karena kenapa? Karena kita lihat sampai saat ini perdebatan terhadap ijazah Jokowi ini ya cukup serius, teman-teman. Bahkan ini memberikan sesuatu hal yang negatif ya bagi masyarakat Indonesia kalau ijazahnya nantinya tidak bisa ditujukan dan tidak diperlihatkan. Ya, belajar dari pengalaman siapa namanya Bambang Tri dan Gus Nur, teman-teman. Ya, waktu itu kita melihat mereka divonis penjara, bahkan ditahan ya, dan pada akhirnya setelah mereka keluar, bahkan seperti dicuplikan video tadi, malah mereka mempertanyakan ya ijazah Jokowi itu apakah memang asli atau palsu. Kalau bahkan mereka menyebut asal usul dari ijazah Jokowi itu ya. Jadi ini yang mestinya penegakan hukum harus benar-benar ya mengklirkan ini semua. Jangan sampai di kemudian hari nanti ya penilaian masyarakat terhadap pihak kepolisian itu sepertinya ya ada yang sesuatu hal yang mestinya harus dibenahi ya dalam perkara ijazah Jokowi ini. Kalau misalnya ijazah itu asli, mesti dikatakan asli. Kalau asli juga, kalau palsu maksud saya, ya mending disampaikan palsu. Nggak perlu ditutup-tutupi dan nggak perlu ditutup rapat-rapat ya. Mending bongkar dan clearkan kepada publik supaya di kemudian hari tidak ada lagi keraguan-keraguan para tersangka ini terhadap ijazah Jokowi. Kalau misalnya mereka salah, ya mestinya ini harus diterapkan hukum yang berlaku di negara ini, harus berlaku sesuai dengan apa yang menjadi konsekuensi ya terhadap tuduhan mereka terhadap ijazah Jokowi. Tapi dikilirkan dulu, ditujukan dulu ijazahnya biar sama-sama enak ya, biar juga para tersangka tidak merasa dikriminalisasi dan segala macam, teman-teman. Ya, kalau misalnya sama-sama diuji dan secara terbuka hasil dari itu nantinya, sehingga tidak merasa dirugikan dan segala macam. Ya, kemudian bahwa ya lanjutkan perjuangan rakyat dan berakan maju, terus harus berani semangat merdeka. Dihukum mati miskinkan semua keluarga yang ikut menikmati, dan kalau terbukti korupsi sudah pantas melihat ya banyaknya kasus korupsi yang terseret nama dan aset disita selama menjabat.
juga jangan dikasih remisi ya, remisi dan disita pejabat dan juga dikasih remisi kemerdekaan para koruptor. Yang mantap beritanya kalau tidak boleh diam terhadap kezaliman dan Jokowi terang benerang. Ya, jadi semoga kasus ini harapannya adalah bisa sampai dalam tahap pembuktian nantinya, karena memang sepanjang ini tidak bisa dibuktikan, tentu ini masih saja ada yang sering mempertanyakan apakah memang ijazah ini aslinya atau palsu sih ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan semacam ini sering muncul di netizen karena mereka masih ragu-ragu ya terhadap ijazah Jokowi itu apakah asli sih atau palsu. Ya, kemudian bahwa mengingat kejahatan Jokowi tidak hanya cukup dihukum 20 tahun, seumur hidup harus dihukum dan dimiskinkan semuanya. Dan Geng Solo masih kuat finansialnya, selalu siap, sudah terbukti lawannya harus dengan pengadilan rakyat. Jadi teman-teman, bahwa memang mau finansialnya kuat mau atau tidak, tapi hukum itu harus ditegakkan supaya tidak ada keraguan-keraguan publik terhadap ijazah Jokowi yang mestinya harus dilakukan secara transparan, bukan hanya sekedar omon-omon. Ya, penegakan hukum di sini juga harus membantu ya mempercepat kasus ini supaya tidak ada kekeliruan nantinya, tidak ada narasi-narasi atau opini-opini di luar sana yang mengatakan bahwa jangan-jangan ijazah Jokowi itu palsu. Tapi kalau misalnya ini sudah clear semua dan sudah ditujukan, diperlihatkan, ya pihak kepolisian juga semakin dipercaya oleh masyarakat. Jadi teman-teman, itu saja. Bagaimana menurut Anda? Sampai ketemu di postingan.